Belum ya? Oke, kita mulai ya. Jadi so far sih ini tergabung juga dengan yang sebelumnya ya, kelas sebelumnya. Memang paling terkait dengan query itu ya database. Lebihnya adalah bagaimana kita meminta query itu bahasa translate harfiahnya kan pertanyaan. Query itu kan pertanyaan. Ada pertanyaan apa yang kita tanyakan ke komputer dan komputer itu bisa jawab. Yang pasti adalah dalam bahasa yang dimengerti komputer dong. Nggak mungkin kita memerintahkan atau nanyain sesuatu ke sesuatu atau ke orang yang orang itu nggak ngerti bahasa yang kita tanyakan, ya dia nggak akan bisa jawab. Nah, salah satu bahasa yang dimengerti oleh komputer adalah kalau bahasanya itu SQL ya, Structure Query Language. Ya. Jadi so far ini adalah gambaran yang pas ya terkait query. Oke, kita langsung ke materi. Ini udah PPT full screen? Udah, Sudah, Pak. Oke, karena nggak ada tugas ya, berarti yang bertugas untuk presentasi saya. Bentar ya, bentar. Sebentar. Lanjut. Kenapa itu query itu penting? Ini kita posisikan sebagai auditor ya. Kenapa query itu penting? Karena nanti pada saat kalian ngaudit, itu belum tentu kalian itu berhadapan dengan data yang udah ditarik di Excel. Atau gini, misalnya pun audit udah menyediakan, Pak ini datanya Pak udah kita tarikan di Excel, tapi kita tahu tuh si audit itu punya database. Ya masa kita mau percaya dari tarikannya audit? Pasti kalau secara auditor kita akan lebih hati-hati gitu ya, dan kita akan lebih memilih untuk narik data itu sendiri langsung dari database. Nah, cara narik data dari database itu dengan pakai query gitu ya. Makanya itu penting untuk audit. Dan kita lanjut. Nah, terus ini juga alasan kedua ya, karena memang data sekarang itu udah banyak, udah besar. Oke, jadi karena udah banyak, udah besar, Excel itu nggak cukup gitu ya. Ada yang tahu berapa banyak baris yang maksimal bisa ditampung Excel? Bentar, saya minum bentar ya. Sambil kalian cari tahu berapa sih maksimal baris di Excel. Ada yang udah ketemu?
Rp1.048.576, Pak. Iya, Pak. Itu gimana caranya, Mas? Ikutin yang di layar, Pak. Kontrol bawah. Kontrol panah bawah ya. Oke. Nah, ya, Oke, jadi kalau Excel-nya masuk 2003 malah lebih dikit lagi gitu. Paling cuma berapa itu? 60-an ribu doang malah itu Excel tahun itu gitu ya. Nah, karena keterbatasan itu, sedangkan data itu lebih gede sekarang. Ya. Tapi jangan langsung artikan bahwa data besar itu big data ya. Beda ya. Kalau data itu cuma besar, misalkan apa? Data penduduk ya. Kan penduduk Indonesia 200 juta lebih. Apakah itu big data? Data penduduk yang ada di database kependudukan misalkan tuh. Yang ada kolom nama penduduk, NIK, alamat, jenis kelamin, itu kalau kayak gitu strukturnya 200 juta baris itu big data bukan? Enggak. Enggak. Teman-teman, ayah lagi ngajar, ayo, jangan di sini. Teman-teman gimana? Ini pada diem nih. Saya tunjuk deh berarti. Amelia Ramadhani. Iya, Pak. Mana Mbak Amelia videonya? Gimana Mbak Amelia? Kalau kayak tadi data kependudukan yang seperti kayak saya sampaikan tadi, itu big data bukan? Bukan, Pak. Sepertinya. Kenapa? Kurang tahu, Pak. Kok tadi bisa bilang bukan? Menerka aja ya, oh kalau kayak gini biasanya jawabnya bacanya kan gitu kan ya. Iya, kalau yang tadi itu namanya large data, data besar aja, tapi bukan big data. Kalau big data itu sebenarnya selain dia size-nya besar, datanya juga unstructured. Data unstructured itu apa sih contohnya? Ya itu yang lagi dikerjain, yang udah dikerjain sama Samuel dan Reka. Data Twitter, itu kan free text itu, ya itu tuh unstructured data, nggak ada kolomnya kan, nggak ada kolomnya yang tadi kayak saya ada NIK, nama, jenis kelamin. Nah, kalau dia datanya gede, unstructured dan apalagi ya volatile, itu baru itu masuk ke big data ya. Jadi kalau kayak gini, data kayak gini itu cuma masih di tataran large data aja. Nah, kalau data yang berjuta-juta ini lebih dari 1 juta lah ya, udah pasti itu mau kita load di Excel kan nggak cukup dong Excelnya, walaupun ada beberapa cara sih. Misalkan kita koneksikan ke Excelnya itu pakai Power Query yang kemarin kan, sehingga yang kita tampilkan jangan datanya 2 juta kita load, tapi langsung kita koneksikan ke pivot. Jadi Excel pun bisa langsung koneksi ke database sih tanpa query ya, walaupun sebenarnya dalemannya juga ada, bisa kita masukkan query itu, tetapi bisa jadi teman-teman itu nanti narik data pada saat jadi auditor gitu ya, mau narik data dari database cukup pakai Excel bisa, langsung kita koneksikan Excelnya ke database, sehingga pada saat data di database-nya berubah kita tinggal refresh aja kayak refresh pivot itu nanti data di Excel kita juga akan otomatis terupdate. Karena yang kita tarik pivot itu kan agregasi kan, summary, misalkan dia 2 juta rows ya emang, tetapi yang kita tarik cuma summary per region misalkan ya, kita mau tarik summary per segmen. Kita kayak kemarin contoh di ujian kan kita mau tarik per kategori misalkan, itu kan udah ke summarize. Yang dari 2 juta row misalkan kategorinya cuma 10 ya akan di summarize oleh pivot, jadinya bisa jadi cuma 10 baris. Jadi itu bisa ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, ini kita pelan-pelan aja. Mumpung saya lagi presentasi. Kan biasanya kalian. Nah, solusinya gimana? Ya kita langsung kayak tadi ya, ngambil data, terus ngambil datanya pakai apa? Pemrograman query atau dikenal dengan structure query language SQL. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang tahu? Ada yang tahu apa bedanya SQL, MySQL dan Microsoft SQL Server?
Izin Pak, Ya, monggo. kalau SQL itu bahasa perintah dari software database. Kalau MySQL-nya itu yang software database-nya. Kalau Microsoft SQL Server apa? Yang server, Kan ada MySQL, ada Microsoft SQL Server tuh. Nah, kalau tadi benar SQL itu bahasanya, MySQL itu database-nya kan. Kalau Microsoft SQL Server itu apa lagi? apa ya? Sama kayak MySQL sebenarnya. Cuma beda aplikasi lah, Beda beda penyebutan. merek aja gitu ya, beda merek. Kalau saya di kantor saya itu saya pakainya PostgreSQL ya. Kalau sekarang itu berkembang lagi banyak banget gitu ya, banyak banget. Aduh, saya mau kasih contoh cuman saya ngeremot ke komputer kantor itu lagi bermasalah dari tadi. Saya coba dulu ya. Semoga aja udah bisa. Jadi kalau saya kayak PostgreSQL, terus kayak yang saya tadi cerita tuh, yang unstructured data itu mereka nggak akan pakai database yang relational. Kalau SQL itu relational. Relational tuh maksudnya kayak kemarin kita ada data transaksi, ada tabel referensi customer, ada tabel referensi daerah gitu ya. Itu kita relasikan menggunakan salah satu ID kuncinya gitu ya. Misalkan ada produk ID, kita VLOOKUP-kan atau pakai data relation. Itu namanya Relational Database Management ya, atau RDBMS. Nah, kalau yang misalkan dibayangkan kalian kalau search di Google ya, itu kan Google itu bisa segitu cepatnya kita ngetik keyword apa langsung muncul. Itu kalau pakai relational database yang strukturnya menggunakan query SQL nggak akan bisa seperti itu. Sekarang makanya berkembang itu database-database yang no query, no SQL malah justru, yang nggak ada relationnya. Ya, ada GraphDB, ada MongoDB, ya, dan sebagainya. Itu adalah teknologi-teknologi yang justru membuat data itu menjadi tidak ada relational. Untuk apa ya? Untuk kepentingan biar dia lebih cepat. Tetapi tidak melulu semua data itu harus menjadi unstructured atau no SQL biar cepat, enggak. Tergantung ke karakteristik datanya kayak tadi. Data kependudukan kayak gitu ya memang lebih pasnya pakai yang relational, pakai SQL gitu, pakai query. Atau data APBD di saya itu juga memang lebih pasnya pakai query karena memang datanya memang sangat-sangat masih relational gitu ya. Bukan unstructured karena dia terstruktur. Bentar ya, saya coba cek buat memberikan gambaran contoh-contoh database. Semoga bisa. Karena dari tadi, aduh susah banget. Ini udah tampilan data-data begitu kah? Bentar dulu. Ya Allah. Nah, udah ya? Udah ada di tampilan data-data gitu? Udah, Pak. Sudah Pak. Ini saya pakai Tableau ya. Tableau juga salah satu. Jadi kayak Google tadi kenapa bisa cepet ya? Itu rahasia dapur mereka. Kayak Tableau juga punya rahasia dapur mereka. Jadi misalkan saya olah data 5 juta row misalkan, dalam bentuk CSV. Itu size datanya itu bisa sampai 2,5 gigabyte. 2,5 giga ya. Atau 2.500 megabyte. Pada saat CSV yang 2,5 gigabyte itu saya masukkan ke Tableau. Tableau itu akan konversi menjadi namanya .hyper, nama file yang khasnya Tableau. Itu akan turun drastis hanya menjadi cuma 200 megabyte mungkin. Dari yang awalnya 2,5 giga hanya menjadi 200 megabyte. Sehingga enteng banget. Nah, pada saat saya tanya tuh ke orang Tableau-nya, ini teknologi database-nya, storing di database-nya pakai apa ya? Kok bisa jadi efisien banget, cepat jadinya. Saya ngolah 100 juta row pun pernah di Tableau itu ya hampir nggak nge-lag gitu ya. Kayak yang drag and drop nge-pivotin biasa. Dengan spek komputer yang standar, RAM 8 GB. Ya, 100 juta row. Bayangkan kalau itu kita olah di Excel gitu ya. Sekali ngeklik aja mungkin bisa muter-muternya berjam-jam. Gitu ya. Nah, mereka nggak mau ngasih tahu, nggak Pak, ini rahasia dapur kami. Nggak mungkin kita share. Sebenarnya kalau mereka orang-orang tahu apa di balik hyper itu ya bisa jadi
akan dicontek gitu. Start page ya. Ini karena saya WFA tadi jadi agak kesusahan. Nah, ini adalah contoh-contoh database nih yang bisa dikonekkan ke Tableau sih kalau yang sekarang ini. Apa nih misalkan? Alibaba, Amazon ini Amazon Redshift ini cloud ya. Jadi database-nya di cloud, di awan. Ini lagi booming juga sekarang gitu ya, cloud computing ya, cloud computing. Nah, ini saya screenshot dulu. Terus apa lagi? Cloudera Hadoop. Hadoop ini juga non-relational database ya untuk unstructured data atau big data tadi. Ke Google Sheet juga bisa, Google BigQuery dan sebagainya. Kalau yang tadi apa MariaDB ini sama kayak MySQL. Atau ini MySQL yang nanti akan kita coba Microsoft SQL Server tuh tadi Mbak Reza ya. Ini cuma beda merek aja sebenarnya. Oracle ini yang saya pakai PostgreSQL gitu ya di kantor saya. Ya. Ada Teradata dan sebagainya. Ini untuk sekedar tahu aja. Segitu banyaknya, jadi nggak cuma MySQL sebenarnya. Sebentar, karena yang kelas tadi sebelah nggak bisa tuh saya pas mau nampilin ini, ngeloadnya lama banget. Saya share dulu. Ini contoh database. Tapi belum berhasil. Ya, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Karena ini agak barang yang berbeda kalau dari kemarin kan Excel. Walaupun nanti habis ini juga Excel lagi. Gitu. Tapi ini penting banget karena apa? Karena kalian, jadi balik lagi ya. Please, kan kalian udah nggak ada beban dinilai kan, ya kan? Tapi saya juga nggak mau, udahlah saya nggak usah belajar lah, orang saya nggak belajar aja nanti udah aman lah UAS. Kan saya tekankan lagi bahwa yang kalian cari di kuliah saya itu bukan nilai, tapi ilmu. Percayalah, ilmu SQL ini akan sangat kalian pakai di kantor. Dan itu bisa menjadi nilai plus kalian. Karena nggak semua orang itu bisa meng-query dari database. Ya. Nggak semua orang bisa. Bisa jadi tuh orang-orang tuh, ini ada database, udah tarikin deh gitu ya. Tarikin ke Excel biar saya bisa olah. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kalian ini bisa, itu menjadi nilai plus. Ya. Jadi nggak usah nyari nilai, tapi nyari ilmunya aja. Saya lanjut ya. Nah, apa sih query itu analoginya ini dari Pak Agung? Pak Agung ini bagus nih. Jadi bayangkan ke kantin nih. Kita ke kantin. Kantin itu adalah database. Ya. Nah, kemudian di kantin itu kan pasti ada kios-kios kan. Ada kios mie ayam, ada kios gado-gado, kios ketoprak, kios sate Padang dan seterusnya. Nah, kios-kios itu adalah tabel. Tabel. Jadi database itu terdiri dari tabel, beberapa tabel. Nah, pada saat kita pengen ngambil dari tabel itu, dari kios itu, kita kan butuh ngomong kan ke si kios itu kan, Mbak, saya pengen mie ayam 1 mangkok, sausnya yang banyak. Nah, kalimat Mbak, saya pengen mie ayam 1 mangkok, sausnya yang banyak, inilah query yang kita mintakan ke tabel sehingga kita dapatkan datanya. Jadi cara kerjanya seperti itu aja sebenarnya. Ya. Nah, biar mbaknya itu paham, mbak mie ayamnya paham, ya kita juga harus pakai bahasa yang kita ngerti. Jangan pakai bahasa, misalkan bahasa Inggris yang misalkan mbak mie ayamnya nggak ngerti. Ya nggak akan bisa diambil apapun. Ya itu makanya kita nggak bisa ngomong kayak gini. Hey, MySQL, saya butuh data transaksi tanggal sekian sampai sekian. Ya dia nggak bisa lah. Emang ya mungkin ke depan bisa ya kayak gitu ya ke depan. Karena sekarang kan udah mulai ada text to speech tuh. Kita ngomong, Google itu kadang udah bisa nangkap apa yang ngobrol. Atau kita ngechat di chat itu, saya juga kadang udah nyoba-nyoba gitu pakai suara, walaupun memang akurasinya masih jauh lah. Kadang masih, karena memang mereka settingannya masih in English ya, masih sangat sedikit. NLP ini namanya ya. NLP itu Neutral Process Language Processing ya. Jadi itu adalah membuat bahasa seolah-olah itu komputer mengerti bahasa manusia. Itu NLP. Nah, itu bisa mungkin ya ke depan. Jadi kita kalau butuh data tinggal ngomong ke komputer, tarikin data ini tanggal sekian-sekian, mungkin ke depan bisa. Tapi kalau yang sekarang
mereka memahaminya bahasa ya salah satunya query. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ini, apa yang bisa dilakukan? Ada 3 ya. Data definition language ya tadi ada rumah database, ada kamar atau kalau tadi kios karena database-nya kantin ya. Untuk nampung ya kita akan membuatnya dulu. Dan definition language itu create, membuat tabel, terus apalagi nanti ada di setelah ini ya. Data manipulation itu kita merubah. Jadi udah ada kiosnya, kita rubah gitu ya. Tabel kios mie ayam kita tambahkan menu mie ayam pangsit, kita hapus mie ayam kuah misalkan atau dan sebagainya. Data control language ini lebih ke aksesnya. Ya, siapa yang bisa mengakses database, siapa yang bisa mengubah, siapa yang bisa menghapus dan sebagainya. Nah, ini SQL Server Command-nya, jadi lebih banyak ya kalau SQL ya, query. Ada kalau yang tadi yang DDL, yang definition itu create, alter itu copy atau kita bikin alter akun gitu ya. Akun alter itu kan akun kopiannya atau ngedrop, ngehapus tabelnya. Yang manajemen, yang DML ini management language ya, manipulation language kita bisa select, kita ngambil data apa, select, insert kita nambahin data ke tabel, update kita ngupdate data yang udah ada di tabel menjadi data yang lain atau delete. Ya. Kalau yang control language itu kita kasih grant, ya, akses kita kasihkan atau kita deny, nggak boleh kamu ngakses gitu ya, atau kita revoke, yang udah dikasih grant kita cabut. Atau yang terakhir ini transaksional ya, transactional command language, ya ini bisa bikin commit rollback. Ini lebih ke transaksi lah, lebih ke transaksinya pada saat ada transaksi langsung bisa diinsert ke tabelnya. Nah, pertanyaannya satu, dari segini banyaknya yang paling penting buat auditor yang mana? Paling penting kalau terkait audit. Ayo, jangan takut salah. Ini kita kan diskusi aja. Gimana? Ada? Select, Pak. Apa? Select ya, Mbak Dea ya. Kenapa, Mbak? Karena auditor cuman bisa ngecek-ngecek aja gitu. Betul. Apakah auditor boleh insert data, boleh update? Kan nggak boleh kan? Itu kan bukan kewenangan kita. Memang betul, Mbak Dea. Yang paling mungkin malah satu-satunya ya yang nanti akan terkait dengan audit ya select aja. Kita cuma butuh ngambil data dari database tanpa merubah. Itu pakainya select. Ya. Query untuk audit, nah sudah sama ya. Kita nggak perlu tuh gitu kan. Kita kan ke kantin nggak perlu dong. Kita bangun kantinnya, kita bangun kios. Saya cuma butuh makan ya udah. Mbak, mie ayam cuma butuh seperti itu. Gitu. Kita juga nggak akan perlu ngidupin kompor dan sebagainya. Itu. Jadi itu udah cukup. Ya. Select saja. Memilih apa? Kolom, memilih baris. Ya. Kemudian membatasi kolom dan baris. Misalkan kayak tadi 2 juta row ya. Aduh, kalau kayak tadi kan nggak ngapain. Nah, saya mau fokus misalkan saya ambil kolomnya ada 40 gitu ya. Saya ambil kolom NIK dan nama aja deh gitu ya. NIK dan nama. Untuk baris-baris saya batasin juga barisnya yang umurnya lebih dari 60 tahun sehingga dapat sedikit. Itu fungsi select utamanya adalah itu. Nah, sebelum ke sini saya pengen share dulu. Oke, mungkin saya pengen share yang namanya data normal. Bentar dulu. Aduh, saya buka dulu filenya. Data normal. Nah, ini dia. Apa itu data normal ya atau normalisasi data? Ini udah Excel APBD 2021? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada sekarang ini ada Excel ini, terus ada satu Excel lagi. Ini. Dari dua ini, APBD 2021 dengan yang
Superstore, yang transaksi Superstore ini, mana yang menurut kalian ini itu adalah data yang normal? Ayo. Nggak boleh takut salah. Nggak ada. Ya udah saya tunjukin. Yang APBD, Pak. Oh ya, reka. Yang normal yang APBD malah. Jangan mentang-mentang saya yang ngerjain APBD jadi ini yang normal. Enggak, Pak. Karena yang APBD sudah bisa dibaca. Dan sederhana Oke. tampilan. Yang ini nggak bisa dibaca malah. Masih susah, itu masih harus diolah lagi. Ya nggak sih? Oke, Menurut makasih, saya Mbak. begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Yang bahkan, ya kan kemungkinannya cuma 2 aja. 3 lah mungkin. 4 bisa juga. Kayak reka tadi, atau sebaliknya, justru Superstore yang normal, atau yang ketiga, dua-duanya nggak normal, atau keempat, dua-duanya normal. Silakan. Ada lagi? Izin, Pak. Ya, monggo, Mas Sam. Normal di sini datanya normal untuk dibaca atau kayak distribusinya normal, Pak? Bukan distribusi normal. Lebih ke normalitas data dalam mindset. Kita kan lagi bahas database. Kan? Kalau gitu sepaham mereka, Pak. Oke. Jadi yang APBD. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang enggak, atau gini, yang enggak sepemahaman dengan Samuel dan Reka. Samuel dan Reka kan sehati nih, udah kan? Yang enggak sehati dengan mereka, ada? Udah, sepakat semua? Ambil minum saya. Udah, saya tanya deh. Salma Ulia. Iya, Pak. Gimana? Sepakat sama Samuel dan Reka, Mbak? Iya, Pak. Sepakat, Salma. Pak. Ini sepakat semua nih. Berarti kalau saya masih memaksa seperti ini tuh berarti kan memang saya belum sepakat kan. Harusnya ada yang membaca itu dong. Iya ya. Jadi yang normal kalau dari sisi database. Kenapa ada yang mau ngomong? Mau nanya, Pak. Oh ya, Mbak Alvira. Videonya mana? Bentar, Pak. Monggo. Oh ini ya, lagi nyari jilbab dulu ya? Iya, Pak. Itu, Pak, saya sebenarnya bingung. Data yang normal sama yang nggak normal tuh gimana sih, Pak? Dari tadi saya belum nyambung. Itu tadi yang bisa dimasukkan ke database ya. Kan tadi kita lagi bahas database. Nah dari sisi framework atau mindset-nya database, pembangunan database, kira-kira antara data APBD ini dengan data ini, yang lebih pas ke database itu yang mana? Yang normal secara database itu yang mana? Jadi yang bisa masuk aja gitu, Pak? Ya, yang bisa kita masukkan sebagai database. Yang mana, Mbak Alvira? Yang APBD kan tadi, Pak? Tetap yang APBD ya. Oke. Tadi kayaknya ada yang selain Mbak Alvira, silakan. Saya lain, Pak. Kalau misalnya maksud Bapak seperti itu tadi, kalau maksud Bapak normalnya itu berarti yang bisa dimasukin ke dalam nanti kita olah datanya,
buat jadi tabel, kayaknya yang dashboard yang Superstore dashboard ini lebih cocok, Pak. Soalnya saya juga tadi nyari-nyari sih ada istilah normalisasi database. Jadi itu saya nggak tahu nih nyambung apa enggak. Cuma Ya, betul. Itu emang, Mas. dari data yang formatnya gini kita bikin supaya bisa kelihatan normal. Ya. Karena kalau database kan cuma bisa tadi ya, ada baris dan kolom. Dan kolom itu harus ada cuma mengandung satu informasi. Ya. Nah. Contoh yang APBD, kalau ini kita cemplungin ke database, ini apa nama kolomnya? Aceh. Ini apa? Aceh Barat. Dan seterusnya. Nah, ini perlu dinormalisasi. Perlu dinormalisasi. Jadi seperti apa? Bentuknya kayak gini nih. Kalau ini udah normal. Nanti ada kolom kode Pemda, nama Pemda, akun, terus nilai. Contohnya nomor kode Pemdanya, nama Pemdanya Provinsi Aceh. Akunnya apa? Misalkan pendapatan asli daerah. Nilainya 100. Gini, nanti yang ke bawah misalkan ya udahlah ya. Ada Aceh lagi, tapi di sini ya belanja pegawai misalnya. Ini belanja modal. Gitu. Begini bentuknya normalnya. Jadi ada satu kolom yang mengandung satu identitas. Nama Pemda ya jadi satu kolom, jangan ke kanan kayak gini. Ini dimensinya sama nih. Nama Pemda. Di ke bawah itu. Kalau yang Superstore ini udah normal kan. Itu normal satu dimensi normal. Ada satu sisi lagi. Lihat di sini ada transaction yang cuma order ID. Order ID ini ada tabel referensinya. Oh, order ID ini tuh order date-nya sekian, ship mode-nya adalah second class atau apa gitu ya. Atau yang misalkan lagi ada produk ID. Produk ID doang yang ditransaksi. Di sini produk ID-nya ada produk ID, ada kategori, subkategori, ada produk name. Terus apa lagi? Ada postal code. Yang mana ini detailnya ada di region. Ya. Ada apa lagi? Customer ID. Cuma ID doang, customer-nya, ada name-nya, segmennya apa, itu ada di tabel referensi yang terpisah. Kenapa harus dipisah? Ini normal ya. Ini normalnya lagi. Jadi harus ada yang dipisah-pisah. Ya. Kalau transaksi ya bicara aja di tabel itu adalah betul-betul yang transaksinya, transaksionalnya. Kenapa harus dipisah? Ada yang punya ide nggak? Kenapa sih harus dipisah? Atau kalau ini mau normal lagi, kayak customer ID, postal ID, sama produk ID, ini bisa dipindah juga ke sini. Nah, sehingga di transaction itu hanya cukup seperti ini. Jadi ada order ID, sales-nya berapa, kuantitasnya berapa, diskon berapa, profit berapa. Pada saat kita pengen tahu, oh, order ID ini produknya apa? Kita lihat dulu di order ID di sini. Ya, kita lihat oh order ID ini tuh customer ID-nya sekian. Kita nanti lihat oh customer ID sekian itu namanya ini gitu ya. Produk ID-nya sekian, produk ID-nya nanti kita larikan ke sini. Jadi kayak gitu nanti. Ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dipisah-pisah? Udah, sekarang pertanyaannya seperti itu. Silakan. Yuk, jangan takut salah. Izin menjawab. Silakan. Biar lebih enak lihatnya mungkin. Oke. Iya.
Bisa juga kayak gitu ya. Ini siapa? Silvi. Silvi ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi? Makasih Mbak Silvi. Ayo kayak gitu dong. Saya free kok. Mau apapun komentar kalian. Lebih ramai saya lebih senang. Kan dari kemarin kan kalian yang presentasi. Nah, ini pas saya presentasi juga kalian yang ramai gitu. Mau komentar apapun boleh loh. Tadi Silvi biar enak dilihat. Karena kalau misalkan ya produk ID ini saya tambahkan di sini loh. Ini ada apa tadi? Product name, terus apa lagi tadi? Banyak kan produknya. Product name, terus apa lagi gitu ya. Nyampur semua di sini ada kategori. Waduh, banyak banget, Pak. Nggak enak dilihat, bisa. Ada lagi tadi izin, Pak. Nggak usah izin, sebenarnya langsung ngomong aja. Jawab, Pak, biar nggak double-double, terus udah sesuai dengan ininya masing-masing, Pak. Keterkaitannya masing-masing. Itu jawabannya. Biar nggak double-double sebenarnya. Pak Nabi. Maksudnya apa nggak berdouble-double? Ini ya, kalau kita, ya jangan bayangkan datanya dikit, cuma 9.000. Bayangkan kayak tadi, 100 juta row. Kalau kita transaksinya itu, kita ini ada produk ID, tambahkan lagi ini ada product name, berarti ada satu kolom yang jumlah barisnya 100 juta row lagi kan. Itu ke memori itu tinggi banget. Bayangkan kalau kita hilang. Cukup produk ID yang 100 juta row, tapi keterangannya produk ID ini apa? Tetap cuma 1.800 baris doang. Kecuali nanti ada tambahan barang ya. Ada tambahan barang baru. Tapi yang bertambah transaksi, kalau transaksinya nambah 1 juta, yang tambah cukup produk ID aja gitu di sini ya. Cukup 9 kolom ya. Walaupun kalau ini digabungin, produk ID ini ada detailnya ada 3 kolom. 3 kolom ini kan tetap nggak akan bertambah menjadi 1 juta row juga gitu ya. Akan tetap ya. Akan tetap 1.800. Itu jadi dari sisi biar nggak double-double atau biar efisien memori database-nya gitu. Gitu ya. Walaupun kalau untuk pengolahan enaknya digabungin dong, udah gabung semua tinggal pivot kan gitu. Atau sebenarnya dipisah-pisah kayak gini pun kan kita kemarin udah belajar pakai data relationship. Begitu. Ada pertanyaan masalah data yang normal ya. Jadi data normal ada 2. Yang pertama itu dimensinya harus ke bawah. Yang kedua tadi nggak boleh ada duplikasi yang tadi Nabila bilang. Ya, kalau transaksi ya fokus transaksi aja. Detail dari produk ID, dari customer ID, nanti di tabel referensi aja. Kalau butuh tinggal kita VLOOKUP kalau Excel kan. Atau kalau nanti di query kita akan belajar join. Join antar table. Mirip lah, join antar table itu mirip kayak kemarin kita belajar relationship ini. Ini di join pakai customer ID, ini di join pakai order ID. Itu nanti kayak gitu juga di join. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Nah, ini kita praktikan ya. Udah di-download semua yang di LMS. Sudah, Pak. Yuk, kita praktikan. Yang pertama dibuka apa? Yang portable MySQL ya, diekstrak dulu. Terus start.exe-nya di double klik aja. Nanti kalau ada Windows Defender firewall yang muncul, lo akses aja. Ya. Ini tuh cuma untuk dia background processing aja sih, cuma seolah-olah kita punya database. Ya. Sehingga nanti pas kita mainkan di front end, mau ngetik query-nya, kita punya database nih, database virtual lah. Ya. Nanti front end-nya pakai yang Heidi. Yang kita ngetik-ngetik query-nya itu di Heidi SQL. Ini cuma untuk running di background kita seolah-olah punya database. Kan kalau kayak saya tadi kan, saya yang remote tadi kan, remote ke jaringan kantor, saya bisa tuh langsung koneksi database beneran yang di kantor kan. Cuma kan ini karena nggak ada ya, bohong-bohongan, kita bikin di lokal PC kita seolah-olah ada database. Nanti kalau udah selesai jangan lupa di stop ya, biar background processing-nya selesai. Cara ngeceknya dia udah running atau belum, ke text manager atau control shift escape ya di keyboard. Nanti cek aja di yang background process ya, background process di MySQL. Nah, ini kalau ini udah jalan berarti udah running. Ada yang masalah di sini?
Kalau ada kecepatan atau ada yang ketinggalan, Pak, saya masalah langsung ngomong ya. Izin Pak, Di yang download yang portable MySQL kan ya? Iya, ini yang ini Itu namanya nih, Pak. di tempat saya unknown format or damage. Aduh, kenapa? Saya kirim ke ini ya, Oh, ke grup aja iya, ya, Pak. coba ya. Saya arkif ulang. Pause dulu. Kelihatan juga nggak apa-apa, kayaknya nggak ada yang aneh-aneh sih kayaknya. Yang 3 mega ya. Nanti kalau udah dikabarin ya Mbak. Siapa tadi? Alvira ya? Vienna, Pak. Oh iya Mbak Vienna. Kabarin kalau udah ya. Nggak bisa juga. Ya kenapa? Yang lain? Izin Pak. Kalau aku bikin video di YouTube-nya aku pakai yang sama aja Pak. Video di YouTube-nya maksudnya pakai sama maksudnya gimana? Ya aku menyarankan yang pakai XAMPP itu Pak. Oh ya. Oh ya sorry, sebelumnya ada yang pakai Mac di sini. Ada yang pakai Mac? Iya, ada tugas betul Mas Samuel, nanti ada tugas. Ya, salah chat ya. Astaga, Kamu Pak. chatnya ke saya. Aduh, Bapak. Ya udah, Pak. Oh, kalian jadi kalau kayak gini tuh udah nanya-nanya ya, kelas 6.13 ini gimana nih gitu. Iya, nanti ada tugas. Enggak, tadi sebenarnya ada tugas karena jam 9 saya ada meeting, jadi udah saya tugasin aja. Enggak ada yang pakai Mac ya di sini? Oke, kalau nggak ada ya udah pakai Excel. Gimana? Ada, Mbak Reza? Nggak ada, Pak. Oke. Aduh, adakah yang bermasalah lagi? Karena kalau enggak nanti saya jadinya tutorialnya 2 nih. Antara MySQL sama Exam ini. Ada yang bermasalah ya? Itu nggak bisanya, oh karena kedeteksi virus ya kayaknya. Gimana ya caranya? Bentar. Kalau saya email, oh atau saya kirim ke sini. Nah, ke chat Zoom ya coba ya. Kali aja bisa ya Mbak Vienna. Emang awalnya mau chat ke siapa, Sam? Tadi Diva, Pak. Ke siapa? Ke Diva, Pak. Oh, barengan, Diva Pak. Bagus. Iya, Pak. Nah. Ini lagi uploading Mbak Vienna. Ya bebas sih kalau ada yang mau pakai Exam juga nggak apa gitu ya. Cuman yang nanti kalau yang portable MySQL tadi sih double klik aja. Yang Exam coba ya bentar. Ini sambil saya coba upload. Ada paparannya juga sih. Nah. Pak. Ji. Kalau portable MySQL-nya kedeteksi virus itu gimana ini, Pak? Iya tuh. Pada saat udah ngeklik run atau pada saat download Mbak Reza? Saat ngeklik run. Ngeklik run. Klik kanan run as administrator nggak bisa juga? Nggak bisa, Pak. Nggak ada perubahan apa-apa. Cuman waktu awal-awal itu ada memang semacam warning.
Emang nggak ada perubahan apa-apa, Mbak. Coba Mbak Reza, Agustina bisa share screen. Oh, ya, Pak. Jakartanya mana, Sam? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Baratnya mana? Kalideres yang paling tinggi. Oh, Kalider. Iya, Saya Pak. ada sih saudara juga di situ. Oke. Control Shift. Sekarang Control Shift Escape, Mbak Reza. Control Shift Escape di keyboardnya dipencet coba. Barengan ya, Control Shift Escape, pencet tiga-tiganya. Itu munculin Task Manager sih sebenarnya. Bisa nggak? Ini ya. Oh ya, kamu share screen harusnya. Ini belum belum muncul. ke share screen ya, Pak ya? Belum muncul yang Task Manager-nya itu belum muncul. Oh, Masih di Explorer. Ih, itu ayamnya siapa, Mbak Reza? ya. Itu suara ayam tadi. Punya ayam? Ayam tetangga kayaknya. Oh, Enggak, di mana Pak, sih saya di rumahnya? dekat. Saya di Lombok, Pak. Cuma dekat sawah emang. Enak banget. Lomboknya mana? Mataram. Di Lombok Timur, Pak. Di Rinjani. Dekat Rinjani. Wow. Oke, aduh, saya ini udah umur sih ya. Bukan udah umur sih, udah punya banyak buntut, jadi udah nggak bisa mengeksplor gunung-gunung lagi sih. Kalau dulu sih seneng naik gunung. Nah, coba ke bawah. MySQL itu udah running loh, Mbak. Iya, udah running. Udah ya, berarti, Pak. Itu ya cara ngeceknya ke Task Manager. Itu juga kamu SAM-nya juga diaktifin ya. Kamu pakai XAM juga. Iya, Pak, nyoba dari yang punya SAM di YouTube tadi. YouTube-nya siapa? YouTube kelas, tapi SAM yang buat. Oh, oke. Ya udah, monggo ya, bebas ya. Mau pakai XAM atau mau pakai MySQL. Tapi yang nanti tapi di ID-nya itu sama. Ini cuma untuk mengaktifkan virtual environment-nya aja gitu ya. Biar seolah-olah kita punya database. Ini kalau yang di Mac ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ini kalau yang di Mac harus pakai XAM. Ya. Open folder, terus saya juga nggak terlalu familiar kalau di Mac sih ya. Itu caranya gimana? Sam, tinggal start doang juga kah? Aku kan pakai Windows, Pak. Iya, nggak apa-apa, coba. Kalau di Windows pakai XAM kayak apa? Di share screen aja, Bu. Kali aja ada teman-teman kayak tadi siapa? Mbak Vienna mungkin bisa pakai yang XAM ya? Ada installernya nggak, Mbak? Kalau yang exam sih udah download saya, Pak. Oke, coba. Bisa di running? Bisa. Atau silahkan, Mas Samuel atau siapa? Saya pengen tahu kayak kalau yang exam. Udah kelihatan belum, Pak? Udah. Tinggal start aja ya? MySQL-nya di start gitu ya? Tinggal di start. Terus nanti kalau udah stop aja, Pak. Oke, loh ini udah bisa bikin malah SAM sampai group by ini. Oh, enggak, Pak. Jangan-jangan udah dikerjain semua ya? Ya udah ya, kita Samuel aja nih yang ini ngasih kuliah ya. Biar saya enak ngopi nih. Enggak lah. Gantian. Nanti saya kan minggu depan juga udah kalian lagi kan. Ya mumpung lah sekali-kali saya yang banyak ngomong. Oke, kita mulai lagi ya. Kita kan udah ya. Saya ada yang masih belum bisa running entah itu XAM maupun MySQL portable-nya. Udah, kalau udah semua, sekarang kita buka yang ID-nya. Ini saya ulangin ya. ID SQL-nya. ID-nya di ekstrak juga. Nanti yang ID SQL ini .exe di double klik, ini juga portable sih, nggak perlu install ya. Ini double klik yang ID SQL.exe-nya. Ini front end-nya yang nanti kita ngetik-ngetik query-nya. Jadi yang si XAM atau MySQL itu tadi ya, cuma untuk background aja. Oh, kita seolah-olah itu punya database. Karena kalau ID SQL itu harus connect ke database. Kayak tadi ya, kalau kita punya Postgre, beneran ada, kita connect ke jaringan di kantor yang connect ke server, ya kita bisa pilih PostgreSQL atau Microsoft SQL Server gitu. Kalau yang ini tadi, karena tadi MySQL ya, pilih yang ini ya, MariaDB or MySQL, yang TCP IP. Nggak usah diubah-ubah sih sebenarnya, ya bisa langsung open. Ya, ini, aduh, sorry. Ini harusnya, kalau ini kan udah ada isinya. Saya ulang aja ya.
new aja, new ya. Misalkan ini kalau kalian belum pernah bikin ya langsung aja. Yang di unnamed itu diklik kanan rename gitu ya. Misalkan ini latihan 6 14 gitu ya. Udah, entah mau atau klik kanan rename apapun lah semau kalian ya. Langsung open. Nah. Oh, ini udah ada ya. Kayak tadi ya. Oke. Nah, misalkan ini saya drop dulu deh. Ya. Ini harusnya kalau awalnya kan seperti ini ya. Cuma ada 2. Nah. Terus kita kan load. Ya, kalau kecepatan sekali lagi langsung kecepatan. File, ini udah sampai sini semua. Ini suka banget diem. Udah sampai sini semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ke file kita load SQL ya. Load SQL file. Nah, ini itu di mana yang tadi saya kirim ke grup itu. Ya, udah di-download. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Misalkan kita load yang latihan 1 ya. Nanti sama yang latihan. Latihan 1 double klik. Oke aja, yes aja. Kalau ada yang error-error aja, udahlah yes aja gitu. Nah, kalau udah di-load, jangan lupa diklik ini nih, execute SQL atau pencet F9 di keyboard. Biar apa? Ini yang tadi, ini masih definition language-nya tuh, yang nge-create gitu ya. Ini kan ada create nih di atas nih. Nge-create, jadi bikin kiosnya dulu dan sebagainya itu ini gitu ya maksudnya. Tapi kan kita nggak ngetik karena udah ada file SQL-nya. Jadi udah ada. Kalau kita pengen ngeliat, kok belum muncul, klik kanan di ininya, refresh. Ya, nanti akan muncul yang latihan. Ada bagian akun sama jurnal. Ya. Kalau kita pengen lihat datanya kayak apa, misalkan ya aktifin aja bagian akun. Nanti di table, di data ya, akan muncul. Oh ini kode nama akun gitu kan. Kayak tadi, ini jurnal isinya transaksinya. Kenapa di sini nggak ada nama akun? Tadi konsep normalisasi data ya. Cukup kodenya aja pada saat kita butuh nama akun, ya kita nanti akan nyari di bagian akun. Gitu kan? Udah sampai sini semua? Pak. Ya, siapa nih? Saya Fikron Vika, Pak. Yang saya dari awal itu agak beda, Pak. Yang pertama, yang Coba, pas portable kamu itu. share screen aja. Oh. Udah muncul belum ya, Pak? Bentar. Udah, ya. Kenapa, Mbak? Sebentar, Pak. New. Oh, belum. Bentar, Pak, bentar. Nggak apa-apa, Mbak. Santai aja. Kalau Vika di mana? Medan? Di Samosir, Pak. Oh. Samosir. Di pulaunya. Ya, benar ya. Saya kayaknya udah pernah nanya terus lupa. Di pulaunya kan? Iya, Pak. Udah muncul nggak ya, Pak? Udah. Session manager ini. Jadi kenapa terus? Tadi juga di awal kan, Pak. Pas yang run. Bentar, Pak. Mana sih? Jadi nanti ya, nanti pada saat kalian kerja, bisa jadi langsung ke Heidi tuh kalau udah ada database benerannya, nggak usah yang MySQL exam itu nggak perlu, karena kan itu cuma bohong-bohongan kan. Kalau udah ada database-nya, nanti tinggal dipilih tuh, kayak tadi ya, Postgre, nanti terus diisi tuh IP-nya berapa, apa terus username apa, password apa, langsung connect, begitu ya. Karena ini kan cuma contoh aja. Terus gimana, Mbak Vika?
Sebentar Pak. Hmm. Kayaknya salah. Yang pertama itu kan yang ini kan portable-nya yang ini Pak. Yang start ini tadi, oh udah. Itu udah diekstrak. Tadinya udah kan Pak, tapi pas diekstrak Itu loh di atas ada folder portable MySQL yang folder. Atas sendiri, Mbak. kayaknya beda. Ini kan Pak. Pas di run itu tadi Ya? Masih belum berubah nih. tampilannya di mana ya Pak? Ini masih di folder dosen. Nah, dah. Emang ini kenapa? Ini kan udah di start. Udah. Tapi nggak muncul apa-apa gitu loh Pak. Ya emang. Itu kan background aja. Terus Mbak, coba di sekarang. HSQL-nya juga jadi nggak kayak gini Pak. Pas di import file itu nggak bisa Pak. Coba kamu sekarang dipencet dulu tuh Mbak. Di keyboardnya Ctrl-Shift-Escape. Muncul Task Manager nggak? Ini Pak. Oh, bukan di more detail tuh ada nggak? More detailnya diklik coba. Nah, di bawah yang background up processing ada MySQL kah? Oh, ada Pak. Nah, udah coba sekarang ke Heidi. Santai-santai. Pak. Coba new. Oh, new. Nah, udah Pak. langsung. Tadi kira import file Pak. Udah Pak. Nah, coba sorry, mumpung lagi di sini. Kalau kalian ini punya database beneran, yang tadi yang pakai MySQL exam nggak perlu running ya. Kalian bisa langsung network type-nya diklik coba Mbak. Kalau MySQL ya udah langsung diisi tuh IP servernya berapa? 192.168 sekian gitu ya. Terus diisi usernya, passwordnya apa? Open. Ya. Itu maksud saya MySQL yang tadi kita run background processing itu cuma untuk membentuk semacam virtual environment kalau kita seolah-olah punya database di PC gitu. Kalau enggak ya langsung connect aja kalau udah ada database beneran. Oke, clear berarti ya. Coba di open dulu Mbak. Yang mana Pak? Open itu kanan bawah. Udah ya, bisa ya. Udah Pak. Terus file load SQL bisa. Bentar ya Pak. Kok enggak? Yang mana Pak? Bentar Mbak, mana sih zoom-nya? Nah, iya itu. Terus filenya tadi udah di-download? Udah Pak. Wih, merah banget. Perlu beli laptop baru nih. Iya Pak. Bentar lagi kan kerja kan bisa beli sendiri. Oh, kok udah lengkap malah kalian ya? Filenya ya? Padahal udah belum tak uploadin ke LMS tuh. Sampai folder pertemuan 14 sudah lengkap ya, Mbak? Ada yang kosong sih Pak. Ya udah, itu oke aja nggak apa-apa, di oke aja. Terus running. Run itu ada segitiga biru di kanan, di atas. Nah, di refresh di unnamed-nya diklik kanan refresh. Oke aja.
Yang unnamed udah, yang unnamed itu di refresh, Mbak. Nah, udah muncul ya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke. Saya lanjut. Ada lagi yang bermasalah? Pak, saya bingung. Kenapa? Mau share screen? Monggo. Yang habis Heidi tadi kayak punyanya Vika, terus kan saya pakai exam. Coba di share screen aja. Udah muncul ya? Ntar dulu. Bentar ya, Mbak. Udah, terus kenapa? Terus bingung, Pak. Kenapa? Di open aja langsung. Loh, berarti belum ke running tuh di examnya. Coba examnya mana? Belum aktif makanya database-nya. Seolah-olah belum ada. Udah. Coba sekarang ulangin. Duh, nggak bisa ya. Izin, Pak. Monggo, Mas Sam. Coba dari Windows deh. Logo Windows pojok kiri bawah. Scroll ke paling bawah ke X. Belum keinstall itu SAM-nya. Coba ketik X, A, M gitu. Ya. Iya, type here-nya. Iya, belum ada. Belum keinstall. Soalnya kalau udah keinstall itu langsung ada di situ di start. Coba ulangi. X-nya jangan yang start. Mana installernya? Installernya yang mana nih? Sam, ini masih yang portable, Sam. Belum pakai yang di drive, Sam. Belum download yang installer. Coba lihat itunya nih. Bentar, dikirim link. Oke. Ya, kita tunggu dulu. Biar nggak ketinggalan. Saya stop share ya, Pak. Oke. Yang lain ada masalah juga kah? Sambil nunggu Mbak Vienna. Atau semua udah bisa? Udah, berarti tinggal nunggu Mbak Vienna aja ya. Kabarin Mbak Vienna kalau udah, kasnya nanti ketinggalan. Oke, Pak. Pak, saya belum, Pak. Kayak robot tapi ini Mbak Amelia nih suaranya. Kenapa Mbak Amelia?
sum-nya tuh loading terus, Pak. Sum-nya loading. Bisa share screen nggak? Kuat share screen nggak? Ya, Pak. Ya, sambil isi portal dulu. Takut lupa. Oke. Belum ya, masih ke loading ya. Oke. Nah, gimana Mbak Amelia? Oh, masih installing. Iya, Pak. Nggak selesai-selesai. Iya Pak, soalnya kalau itu Ya. lama. Yang di video YouTube saya cepetin itu. Yang saya ya? Yang putus-putus saya ya? Masalahnya Mas Sam juga suaranya putus-putus tuh. Kenapa Mas Sam? Kalau yang ini memang agak lama Pak. Soalnya ini saya ada makan 20 menit mungkin. Oh gitu. Ya, saya skip makanya di video. Jadinya cuma 3 menit. Oke. Nah, oke deh, Mbak Amelia. Nanti kan ini ada rekamannya ya, Mbak. Nanti bisa disimak aja ya, Mbak Amelia ya. Iya, Pak. Oke, sambil nyimak aja nggak apa-apa. Oke, ada lagi. Mbak Viena gimana? Udah? Berarti masih nunggu juga? Oke. Ya udah kita dilanjut dulu ya, punten ya, karena ini instalasi nih. Mbak Amelia, kalau yang pakai MySQL yang portable nggak bisa download kah? Mbak Amel? Mbak Amel? Sudah, Pak, tapi nggak bisa. Putus-putus. Oke deh. Ya udah, boleh saya lanjut dulu aja ya mungkin ya, nanti teman-teman yang masih ada kendala di instalasi bisa coba menyimak ulang gitu ya di rekaman kelasnya. Nanti kalau ada yang masih terkendala juga, share aja di grup ya biar kita cari solusinya, apakah nanti kita carikan installer yang lain gitu ya untuk selain Exam, selain MySQL mungkin ada yang lain lagi. Nanti di-share aja kalau ada yang bermasalah. Ya, saya suka banget ke WhatsApp sih. Nah, ini dia. Oke, saya share ya. Share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi ini datanya. Kita lanjut ya. Ini tadi udah ya, ini udah kita jalankan. Ini ada YouTube-nya Pak Agung juga, monggo kalau mau ditonton. Tapi Pak Agung juga pakainya MySQL yang tadi ya, portable. Select, kan tadi kita umumnya select aja gitu ya. Select apa? Yang di-select itu kolom ya. Dari mana? Dari nama tabelnya apa? Kalau tadi kan ada tabel bagan akun sama tabel jurnal gitu ya.
Kemudian where ini kalau kita punya kondisi misalkan tarik kolom kode akun dari tabel jurnal yang nilainya lebih dari 10 juta. Nah, nilai lebih dari 10 juta nanti masuknya di where. Nah, contohnya ini. Kalau ini kita memilih semua field. Kalau memilih semua field berarti ini ya, pakai yang tab ini, new query, ya, open a blank query tab. Jadinya kosongan. Apa? Select. Kalau semua kolom berarti bintang. Bintang itu ya, kita select bintang itu maksudnya select all gitu. From bisa diketik gitu ya, jurnal 2019. Tapi kalau misalkan nama tabelnya panjang dan nggak mau salah ketik, bisa di drag kayak gini. Bisa. Ini kita running ya. Klik ini atau F9. Nanti akan muncul datanya. Di bawah ini summary-nya nih. Oh, ketemu 4.735 baris. Atau misalkan biasanya kalau orang-orang bikin query itu ini di enter nih, biar enak gitu yang baca. Juga boleh monggo ya. Ini masalah apa keenakan membaca coding aja sih. Ini juga bisa ya. Sama aja. Jadi mau ada spasi begini, ada tab, itu juga nggak ngaruh. Ya. Nah, ada pertanyaan? Oke, ada yang ngechat. Kalau ada yang ditanyakan, ada masalah langsung aja ya, biar kita satu-satu. Chatnya nggak muncul ya. Oh, ini dia. Maaf Pak, saya tadi oke, nanti bisa dicek rekamannya ya Mbak Amelia ya. Kayaknya lagi ada masalah koneksi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Latihan 2B. Nah, ini nanti jadi tugas, oke? Ya. Jadi tugas. Ya untuk kayak gini doang kan ya. Misalkan tadi ya, kita mau select cuma kolom nomor bukti ya, ketik aja nomor bukti. Dan keterangan misalkan. Ya udah begini aja. Koma ya, pakainya koma. Running ya ketemu. Ya. Sama kayak tadi misalkan, aduh biar rapi Pak, ini enter ya, tab. Bisa gitu. Ini enter tab. Ada komanya ya. Ya running juga. Terus satu lagi misalkan, aduh ini nomor bukti kok jelek sih. Saya mau rename gitu ya. Name kolom ya pakai alias. S ya. S nomor. Nah, kalau kayak gini mau nggak ini? Oh, nggak mau. Karena dia ada spasi. Jadi kalau rename-nya ada spasinya pakai petik. Tapi kalau misalkan oh keterangan saya mau aliasin jadi ket, itu tanpa petik juga nggak apa-apa karena cuma satu suku kata. Ini running, nah, maka nama kolomnya udah otomatis ke rename. Oke, ini nanti jadi latihan aja. Nah, where ini Pak izin bertanya Pak. Ya, monggo Mas Diva. Ini itu satu query itu hanya untuk satu komen aja Pak atau gimana? Maksudnya gimana? Ini kan Mas tadi Diva. kan tadi kan Bapak bilang kan ini walaupun dipisah-pisah di spasi atau di apain kan tidak ngaruh ya Pak ya? Iya. Jadi ini cuman di satu query ini yang katakan query number 3 ini cuman bisa satu komen aja. Cuman bisa Maksudnya, select nomor bukti gitu. Saya belum menangkap maksudnya gimana Mas Diva, sorry. Cuman satu perintah aja di satu query ini. Ya, query itu intinya tuh memang select, Mas. Select dari mana gitu ya. Nanti bisa ditambahin where, ditambahin from, bisa juga select-nya bertingkat ya. Select nanti ada select lagi. Tapi itu jadi satu kesatuan. Memang ini jadi satu kesatuan query. Contohnya ya. Bentar Mas. Saya contohkan query yang panjang ya. Semoga menjawab. Biar ada gambaran. Bentar. Saya remote ke jaringan kantor. Ini udah jadi tampilan ke Excel ya? Sudah, Pak. Nah, jaringannya, ampun.
Ini muncul notepad-nya. Muncul, Pak. Ya. Ini contohnya nih, di sini ada select from mana gitu ya. Tapi di dalam from ini kita pakai with. Ada select lagi, ada case when. Ini panjang banget ini query-nya. Where ini sampai ke join. Tapi intinya apa? Intinya query yang sepanjang ini nggak tahu nih ada berapa baris. Itu adalah sebenarnya secara inti dia cuma select from mana gitu aja sebenarnya. Select from where lah. Cuma di dalamnya itu banyak kita select darinya itu bikin virtual table dulu dan sebenarnya bisa Mas. Jadi select from, select lagi dari tabel apa di join dulu sehingga nanti itu jadi tabel virtual atau virtual table atau logical table gitu ya. Itu baru nanti kita akan select lagi ulang dan seterusnya. Itu maksudnya pertanyaannya atau gimana Mas? Maksud saya itu satu query itu cuman bisa satu select saja Pak. Jadi kayak satu kali select nggak bisa select lagi di query itu gitu sih Pak. Iya. Nah, habis sudah select ini satu select nomor bukti katakan nomor bukti keterangan from jurnal 2019. Ya. Terus di bawahnya lagi bisa di enter lagi nggak Pak select gitu? Gini ya? Iya misalnya select gitu. Lagi. Bisa dua kali tidak Pak dalam satu query? Coba ya. Kita coba aja. Select apa misalkan yang ini debit ya dan kredit from jurnal 2019. Kalau ini kita running kayak apa? Nggak mau ya? Iya, nggak mau Mas. Karena memang satu kesatuan. Kecuali kita blok nih. Kayak gini. Terus kita running. Oh, nggak mau juga ya? Belum ada titik koma nggak sih Pak? Yang mana? Di from jurnal 2019 titik koma dulu Pak. Coba. Oh, di sini ya? Iya. Oh. Oke. Ada dua nih Mas. Bisa ternyata Mas. Mas Diva. Jadi outputnya dua table kan nih. Bukan table sini. Ini kan cuma tampilan aja. Nanti yang tugas maupun ujian kalian juga cukup kalian ketik query, nanti di screenshot ini hasilnya. Atau nanti query-nya juga biasanya diminta ditulis juga di Word. Itu Mas Diva berarti bisa ya. Ini tadi pakai titik koma ya. Makasih Mas Sam. Baik Pak. Makasih Pak. Oke. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Oke. Apa lagi nih? Oh, where. Oke. Jadi misalkan saya mau select bintang lagi lah ya. Select bintang dari sini tapi cuma nomor bukti sama dengan JV 0123. Maka yang muncul akan JV 1023 doang. Oke. Dan di sini kalau di SQL ini tergantung database-nya juga ya. Kalau MySQL itu cache insensitive ya. Tapi ada juga database yang cache sensitive, tergantung database-nya. Kalau ini insensitive. Jadi kalau mau JV-nya kecil pun tetap kena. Terus misalkan saya tahu nih, saya ingat waktu itu saya fokus ada temuan di nomor bukti yang belakangnya 23 deh gitu. Saya lupa tapi depannya berapa gitu ya. Itu bisa pakai like itu bisa nanti kita kombinasikan dengan persen. Kalau di Excel itu kan any character itu bintang. Kalau di SQL any karakternya itu ini persen. Jadi mau apapun di depan 23 kita tarik. Berarti ini 23-nya udah pasti di belakang. Nah, maka akan kena semua yang belakangnya 23. Atau misalkan dari keterangan ya. Ketika keterangannya itu misalkan kalau yang di soal itu kan mengandung jamuan gitu ya. Kita nggak tahu jamuannya di depan, di tengah atau di belakang. Ya. Maka kita bisa begini. Persen jamu doang juga boleh gitu. Persen gitu. Jadi ada persen di depan jamu, ada persen di belakang jamu. Atau jamuan juga boleh.
ini kita running, maka akan ketemu di keterangannya yang ada mengandung jamuan. Walaupun jamuannya di belakang, kan ini di belakang ini nggak ada karakter apapun, Pak. Ini persen nggak masalah nih. Jadi persen itu mau di belakang jamuannya itu udah blank juga nggak masalah. Ini lebih aman ya. Jadi lebih aman gini karena kita nggak tahu, bisa jadi setelah jamuan ada keterangan lain, jamuan tamu atau apa. Jadi lebih baik sih kalau saya biasanya keywordnya ditambahin depan belakang persen. Atau misalkan gini, bayar jamuan gitu ya. Nanti di antara kata-kata ini juga saya tambahin persen sehingga lebih aman. Karena kan bayar ada biaya nih. Ya, jadi di tengah-tengah ini juga ditambah. Atau cara lainnya adalah di sini ada filter nih. Ya, di sini ada filter nih. Atau ke data nih. Di data kan ada filter. Kita bisa langsung ketikin doang nih jamuan. Nanti otomatis ke filter juga di ID ya. Atau tadi 0123. Nomor buktinya juga akan ketat. Sesimpel itu ya. Nanti kalau ini kalau mau diekspor, oh ini hasil saya ini mau saya ekspor, ya tinggal file, ekspor mana ya? Ini ya? Oh bukan ini ekspor settingnya ya. Nah di tools, ekspor grid rows ya. Nanti kita bisa pilih nih, mau yang hasil tarikan ini mau kita ekspor dalam bentuk CSV, delimited text atau JSON juga bisa ada pilihannya di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau tanya, Pak. Oh, enggak. Berarti di SQL itu kita bukan yang buat bahasa sendiri ya, Pak, untuk komputernya. Jadi jatuhnya sebenarnya sama kayak Excel ya, Pak. Kita tinggal pakai rumus yang udah ada di SQL Nah, itu betul. aja. Iyalah. Iya. Nggak bisa semau-maunya kita juga. Udah ada rumus-rumus pakemnya. Select, from, join, itu udah ada pakemnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, tadi saya filternya kan kesilang itu Pak, munculinnya gimana ya Pak? Hah? Filternya kesilang maksudnya gimana? Itu kan ada tanda silang tuh di sebelah filter di bawah tuh. Yang di kirinya itu Pak. Ini kok saya nggak ada ya? Di kirinya filter itu Pak. Ini? Oh ini? Enggak, iya Pak. Silang? Iya. Coba ya, saya juga silang ya. Aduh, gimana nih munculin filter? Kita cari-cari aja ya. Saya juga nggak tahu. Di tools ya kali ya, apa edit ya? Edit filter panelnya apa? Nah, betul Mas. Di edit filter panel Mas. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Dan ini kalau misalkan, aduh saya mau ini ke save nih, ya kalau mau ini biar nggak ke replace, bikin aja query baru di sebelahnya, gitu ya, blank query. Jadi query 3-nya nggak keubah. Atau file save, jadi file mana save, ya. Nanti ini juga bisa gitu ya. Atau query-nya gimana? Ya kopikan ke Notepad misalkan, itu juga bisa gitu ya. Kita nge-save query. Kalau kita save tadi kan dia bentuknya SQL-nya ya, datanya juga akan kita save gitu loh, dalam bentuk .sql. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Kenapa Mas Diva? Pak. Enggak, ini Diva ngechat. Oh iya. Pak, itu yang di like itu kan ada persen bayar, persen jamuan, persen. Itu persennya itu buat apa, Pak? Ini karakter, Mbak. Jadi mau apapun di depan bayar, mau apapun di antara bayar dan jamuan, mau apapun di belakang jamuan, itu nggak kita perhatikan. Kayak di Excel kemarin tuh pakai bintang itu loh, petik bintang petik itu loh. Kan kayak gini nih, bayar jamuan. Kan aslinya dia ada pem di depannya kan. Ada biaya gitu. Berarti kalau nggak pakai persen itu nggak bisa ketemu. Nih, harus coba ya. bayar jamuan nih, harus sesuai. Nih, ya betul. Misalnya like bayar jamuan, kita running. Nggak ketemu, karena nggak ada. Begitu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Kalau ini misalkan sama dengan, di sininya pakai persen, juga nggak mau dia. Padahal udah persen nih kan. Kita running, mau juga. Kombinasikan dengan like. Oke, ada lagi?
Ada lagi? Nggak ada. Ya, lanjut ya. Bertanya, Pak. Monggo, Mbak Nurma. Ini kan Bapak setelah where itu nggak ada titik komanya ya, Pak? Mana di sini? Kayak gini ya? Gitu, nah, kalau di PPT kan ada. Terus tadi juga pas nyoba select yang 2 kali, itu bisanya kalau ada titik komanya. Nah, itu cara ngebedain harus ada titik komanya gitu-gitu gimana, Pak? Oke, Mbak Nurma, makasih. Jadi kayak gitu aja, tanyain semua gitu ya. Karena saya juga bisa jadi ke skip gitu ya untuk tidak menjelaskan hal-hal detail seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi tadi Mbak, kalau kita cuma satu blok aja, ini kan namanya blok query nih. Blok query ya select from where. Atau sebenarnya minimal itu select from. Itu udah paling minim dari query. Nanti bisa juga ada select from where group by. 4 itu aja sebenarnya paling umum ya dari query. Kalau cuma satu itu nggak pakai belakangnya, nggak pakai titik koma, nggak apa-apa. Ya, kayak gini tadi kan, nggak pakai titik koma masih running, Mbak. Tapi kalau udah ada 2 select kayak tadi, baru harus ada titik komanya. Di sini kita select lagi nih kan. Select bintang dari from bagian akun misalkan. Ya. Ini baru nih. Jadi 2 kan. Nah, ini baru dipisahkan dengan titik koma. Tapi kalau cuma satu blok nggak usah, nggak apa-apa. Itu Mbak Nurma. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin ke belakang dulu ya, sambil kalian resapi ini. Ini nanti kalau ada kelas sebelah ikutan boleh ya, karena tadi di kelas sebelah saya belum menjelaskan yang join. Nah, ya, saya share dulu deh, kali aja mereka mau, tapi mereka masih kuliah juga sih. Mana buat share-nya? Ini dia, copy. Oke, lanjut. Oke, apalagi nih? Itu where udah ya, tadi kan. Apa bedanya? Oh ya, ini kalau kalian copy paste dari PPT bisa jadi nggak running karena apostrof atau ketik satu di PPT itu beda dengan apostrof yang di Heidi. Jadi langsung diketik aja ya. Pakai petik satu di keyboard ya di Heidi. Nanti bisa jadi nggak running. Sekali nih. Oke. Ini udah ya. Like juga udah. Ini udah. Fungsi agregat. Ini ada yang ini. Cek. Sini toilet ya, monggo. Agregat itu apa? Ngesam ya. Jadi contoh. Kita pengen tahu sebenarnya total debit sama kredit berapa sih ya? Tinggal sum aja. Sum debit, koma, sum kredit. Terus F9. Ini sumnya. Balance ya. Berarti nggak ada masalah kan. Enggak ya? Oh, nggak balance ya. Ini berarti langsung bisa jadi temuan awal gitu kan. Kenapa kok nggak balance gitu kan? Balance, Pak. Kok balance sih? Enggak. Ini tambahin aja. Sum debit min kredit gitu ya. Nah, nih, tuh, selisih 50.000. Nah, terus kok jelek sih Pak, ini nama kolomnya ya tadi pakai alias. Bisa gini ya. Atau kalau alias itu nggak diketik S juga bisa, langsung aja. Apa misalkan ini jumlah debit gitu ya, jumlah DR misalkan. Ya. Ini jumlah CR. Ini selisih. Nah, karena selisih satu kata doang nggak perlu pakai petik. Ini kita running udah rapi gitu. Gitu. Itu sama apa lagi? Misalkan saya pengen tahu max-nya debit gitu ya. Ini tinggal max debit. Ya. Temu minimum debit. Oh, kok 0 ya? Ya, kenapa 0? Karena di data itu kan pasangan ya biasanya. Dia bukan berarti kreditnya 0, tapi karena memang saldo normalnya di debit, makanya kita jurnal
Di debit 500, kreditnya 0 kan. Kalau yang benar-benar minimum transaksinya berapa sih? Berarti kita tambahin where lagi kan. Where debitnya itu lebih dari 0. Ini minimum transaksinya 1000. Sehingga yang 0 itu nggak ke-detect kan. Karena 0 itu kan bukan karena dia transaksinya 0, tapi karena di jurnal di kredit. Apalagi kalau misalnya kita pengen tahu berapa sih jumlah transaksinya ya, count ya. Count itu kan kayak di Excel aja. Jumlah transaksinya misalkan dari nomor bukti. Count nomor bukti berapa? 4, berarti ada 4.735 transaksi. Atau misalkan harusnya kan sama semua nih. Atau dari apa tuh? Count apa sih namanya itu? Kode akun. Coba ya. Kode akun. Ya sama. Kode akunnya kan ada yang beruang, Pak. Kalau yang spesifik dia sebenarnya cuma berapa sih yang ditransaksikan akunnya gitu ya. Bisa nggak nih count distinct di sini? Count distinct. Mana sih distinct ini? Distinct. Oh, nggak mau. Nah, kita googling aja. Count distinct MySQL. Count oh, oke. Dipisah ya. Count distinct. Nah, berarti cuma ada 50 akun. Distinct itu maksudnya unique value-nya aja. Berarti ada cuma 50 akun yang ditransaksikan. Oke. Terus sekarang gini, misalkan oke, Pak, ini sum gitu ya. Sum debit, sum kredit. Temu nih. Tapi kan ini total seluruh, Pak. Saya maunya per akun aja. Jadi kayak trial balance ya. Trial balance. Saldo per akun. Nah, kita bisa tambahin group by. Di grouping per kode akun. Nah, saya nggak tahu nih, Pak, ini kodenya apa. Ya, tambahin aja di select-nya. Kode akun. Gitu ya. Jadi kode akunnya juga muncul. Kode akun ini, sum-nya ini, debitnya ini, sum-nya ini. Saldo, Pak, saya bukan mau beri saldonya aja berapa gitu. Berarti, oh ini agak ini nih, agak kalau kita langsung gini kan, bisa kan, sum, debit, min, kredit. Udah kan? Tapi ada negatif, padahal seharusnya saldonya yang jangan negatif, karena kan memang dia 11112 itu apa sih? Mana 111 ini ya, 02 ya tadi. Iya. 11112. Kok nggak ada? Oh, ini salah satu yang nanti salah berarti ini datanya. Ya memang dia berarti saldo normalnya di kredit gitu ya. Coba aja tambahin keterangan ya. Apa sih tadi? Oh, dia saldo awal ya. Oke. Nah, bisa ini nanti pakai if kan. Jika saldo normalnya di sini, maka ini. Jika saldo normalnya di sini, maka kredit dikurangi debit. Tapi nantilah ya. Apa dikit-dikit lah. Itu cash win sih nanti udah. Ini kan dasarnya aja, pengantar query aja. Biar pelan-pelan. Gitu ya. Nah. Apalagi? Ini udah kan tadi kan, sum. Ini nanti dikerjakan. Pokoknya yang kayak gitu dikerjakan ya. Group by. Udah kan ya? Ini nanti dikerjakan. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke gabung tabel. Ini kelas sebelah udah ada yang gabung belum? Belum ada ya? Atau gabung tabelnya ini? Hah? Udah ada? Nggak ada, Pak. Tetap dari kelas
link 14 aja. Atau gabung tabelnya nanti deh. Biar sama lah ya. Ini agak panjang nih sebenarnya gabung tabel nih. Minggu depan tuh materinya apa bentar? Oke, ini apa nih? Oh, masih ini ya? Allah. Jadi minggu depan tuh masih membahas query. Ya, Pak. saya buru-buru. Aduh. Saya kabarin dulu biar mereka nggak usah join. Ya, bentar ya. Nanti minggu depan kita bahas yang join aja. Saya baru sadar. Ini gimana sih nggak ngecek RPS? Saya baru sadar bahwa minggu depan juga masih bahas query ya. Oke, kita berarti bisa lanjut ke yang satu dulu nih, satunya. Ini udah di Heidi lagi belum? Hai, teman-teman. Sudah, Pak. Udah ya. Kita ini yang join skip ya buat next week aja. Ini untuk date juga nantilah minggu depan aja deh. Padahal yang kelas sebelah tadi yang join udah dikerjain, ya udah nggak apa-apa lah. Saya nggak sadar juga nanti kalian juga tapi nanti minggu depan ya harus ada yang berarti minggu depan tuh kelas kelompok kalian reshuffle nggak kelompoknya? Kenapa? Enggak ya? Ya udah terserah sih. Nanti yang kelompok 1 berarti minggu depan presentasi yang tugas-tugas tadi ya. Tugas-tugas tadi untuk presentasi minggu depan. Oke. Tapi sekarang tugasnya dikumpulin dulu. Tugasnya dikumpulin dulu dalam waktu maksimal jam 2 siang. Karena saya biar sama dengan kelas sebelah. Saya nggak ternyata minggu depan tuh masih membahas ini. Ya udah ganti materi. Ya. Jadi tetap dikumpulinya hari ini jam 2. Ya. Kalian ada kuliah lagi jam 2? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, ya udah. Berarti maksimal jam 2 dikumpulin ya tugasnya. Tapi nanti dipresentasikan minggu depan. Jadi minggu depan seolah-olah nggak ada tugas. Tugasnya cukup yang tadi dikerjakan, tapi dikumpulin hari ini jam 2. Minggu depan tinggal kelompok 1 langsung presentasikan. Ada pertanyaan? Oke, cukup? Kalau ada pertanyaan di WA ya, di WA grup boleh banget. Ya, monggo Mbak Dea. Kumpulinnya itu kayak gimana, Pak? Di screenshot ya, di screenshot aja yang tampilan tadi Heidi-nya, yang kelihatan ada query sama tabel di bawahnya. Ini loh tampilan ini. Tampilan begininya aja nih di screenshot, taruh di Word atau PowerPoint, Mbak. Berarti semua latihan itu di screenshot terus disatuin ya, Pak? Ya, betul. Di PDF-in aja nggak apa-apa kan, Pak? Boleh. Yang penting saya bisa lihat query. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apa ya, yang join kerjain aja. Tapi saya yakin kalian bisa sih. Jago-jago anak stan. Ya, kasih dasarnya dikit terus sudah bisa. Ya kayak yang bikin video kayak Samuel itu kan juga udah bisa aja sendiri itu kan tiba-tiba. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup saya cukupkan ya sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya nggak tahu untuk kalian enakan kuliahnya begini atau kalian yang presentasi sih? Atau saya yang ngajar aja gitu? Hah?
Ayo feel free aja, no worries loh, nggak ada apapun. Kalau kalian bapak aja yang ngajar gitu, tapi nanti karena saya pernah kayak gitu, yang paruh kedua setelah UTS tuh saya ubah gitu, yang nggak kasih tugas, saya lebih banyak yang ngajar. Malah di pas evaluasi di akhir ada yang ngasih masukan, Pak enakan yang sebelum UTS dikasih tugas karena jadinya kita belajar duluan gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ayo siapapun. 2 menit nih, 2 menit aja. Bapak yang ngajar, Pak. Kelas, di grup kelas. Kenapa? Di grup kelas pada bilang katanya penting Bapak yang ngajar. Oh, ada di grup kelas mana? Oh, grup kelas yang nggak ada saya. Iya, Pak. Tapi nanti kalian nggak ada milih tugas. Oh, tugas dikumpulin aja gitu ya. Tapi nggak usah presentasi gitu ya. Oke deh. Ya wis ya. Kita coba bandingkan ya. Nanti akan kelihatan kan. Kita eksperimen aja, gitu. Eksperimen. Nanti saya juga coba sounding di grup yang gabungan ya. Grup kelas 613, 614, apakah mau setuju kayak gitu. Tugas tetap ada untuk nilai kan. Sehingga yang kemarin UTS-nya masih 70-an itu nanti bisa naik jadi admin gitu lah minimal lah. Gitu ya. Tapi tetap saya yang ngajar gitu ya. Oke, berarti saya akan lebih haus nih ya, setiap hari Selasa pagi sampai siang karena banyak omongan. Biasanya tinggal 5 kalian. Oke, nggak apa-apa. Makasih atas masukannya. Nanti kita sambung di grup WA aja ya. Tapi kalau ada yang nggak setuju, nggak Pak, kita pengen presentasi ya udah, yang nggak apa-apa juga gitu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Saya cukupkan karena saya ada meeting lagi di jam 1. Saya belum makan, belum sholat juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.